Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 849 kembali ke klan Huoli. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, ini masih sedikit mendesak selama setengah tahun. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika tidak berhasil, aku akan pergi bersamamu. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menahan tawa. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kepercayaan dirinya juga terus meningkat, terutama setelah melihat otoritas Dewa Laut Tangsan di Laut Biru yang tak berujung. Dia mengerti bahwa selama mereka mengandalkan Laut Biru yang tak berujung, setidaknya mereka tidak akan dalam bahaya. Tangsan tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin, aku harus menikahi istriku secara adil. Ketika saatnya tiba, beritahu mereka betapa kuatnya kita, dan aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghalangi pengadilan leluhur. Hanya dengan cara ini kita bisa manusia memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dan tidak lagi ditindas oleh istana leluhur. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, senang memilikimu di sini. Wali kota Zhang pernah mengatakan kepadaku bahwa dia hanya melihat Redemption Organization sejati darimu. Tangsan menghela nafas pelan dan berkata, mungkin ini adalah pengaturan takdir. Ada kehendak dewa dalam kegelapan, ini adalah kehendak alam semesta. Ketika dia menyebutkan kata kehendak alam semesta, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Dulu Gatrilem telah menghadapi perselisihan alam semesta sebelumnya. Di depan kehendak alam semesta, bahkan alam dewa masih sangat kecil. Aku akan kembali. Kali ini aku menemukan tempat bernama Magma Cihai, di mana hiduplah ras yang sangat kuat bernama suku Huoli. Sebelum kembali, aku membuat kontrak dengan mereka. Biarkan mereka menjadi sekutu manusia di masa depan. Dengan bantuan yang begitu kuat, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan umat manusia di masa depan. Kemanusiaan masih sangat lemah, dan dalam beberapa ratus tahun ke depan, tidak mungkin untuk tumbuh ke tingkat di mana ia dapat bersaing dengan benua Falan. Oleh karena itu, kita harus membuat semua persiapan untuk membuat lebih banyak sekutu bagi umat manusia. Hanya dengan cara ini, bisakah umat manusia benar-benar menjadi lebih untuk bertahan hidup? Seiring berkembangnya waktu, manusia harus benar-benar dapat bangkit. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mulai mundur juga. Aku juga mendapat banyak wawasan baru-baru ini. Peningkatan kesadaranku sangat penting, dan itu bisa membuatku menyadari lebih banyak hal. Dia juga mengerti bahwa setiap hari sekarang sangat mendesak. Kesibukan Tangsan adalah pertanda masa depan. Mei Gongzi sebenarnya sangat beruntung di dalam hatinya, tanpa Tangsan, setelah mencapai peringkat ke-10, mungkin akan sulit baginya untuk terus meningkat, dan akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengasah dan meningkatkan secara perlahan. Tetapi dengan bantuan Tangsan, setelah menembus peringkat ke-9, kekuatannya meningkat lebih cepat dari sebelumnya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah menjadi Raja Iblis Besar peringkat ke-11. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Selain itu, dia sekarang dikenal sebagai jenius pertama dari Kekaisaran Tianyu, dan kemungkinan besar akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Di antara mereka, apa yang paling membantu Tangsan adalah peningkatan kesadarannya setelah menembus peringkat ke-10. Promosi kesadarannya lebih penting daripada kekuatan darah. Pada tingkat kesadaran ilahi, semakin kuat kesadaran ilahi, semakin kaya energi spiritual langit dan bumi yang dapat ditarik, dan semakin besar bantuan untuk persepsi sendiri. Umpan balik dari kekuatan iman Tangsan padanya setara dengan bahwa dia telah menjadi kurang dari setengah dewa laut, jadi bagaimana mungkin peningkatannya masih tidak menyenangkan. Tangsan sendiri juga mendapat manfaat dari promosi kesadaran dewa yang cepat, dia sendiri adalah dewa, jadi promosinya bahkan lebih cepat. Terutama terakhir kali, itu juga menyerap bertahun-tahun raksasa laut yang tak terhitung jumlahnya. Mengucapkan selamat tinggal kepada Mei Gongzi, Tangsan mulai berteleportasi lagi. Klan Huoli baru saja menyelesaikan kontrak dan dia berlari kembali, apa yang orang pikirkan. Karena itu, dia harus kembali secepat mungkin. Dikelilingi oleh suhu tinggi yang terik, ketika Tangsan kembali ke altar bawah tanah kota vulkan, dia benar-benar lelah. Bahkan jika itu dia, konsumsi teleportasi jarak jauh sangat besar. Terlebih lagi, setelah kembali, dia secara intensif menyempurnakan artefak, yang juga menghabiskan banyak keilahiannya sendiri, dan kemudian segera berteleportasi kembali. Karena itu, ketika Huolinger melihat Tangsan lagi, dia jelas menemukan bahwa wajahnya sedikit pucat.
Apakah kamu baik-baik saja? Huo Linger mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Tang San tanpa sadar mundur 3 kaki, membuka jarak darinya. Ketika aku kembali, aku hampir disalahpahami oleh Mei Gongzi, beraninya aku membiarkannya lebih dekat denganku. Melihat penampilan Tang San yang ketakutan, Huo Linger tidak tahan untuk tidak marah, dan berkata, apakah aku binatang buas? Untuk apa kamu berlari? Biarkan aku memberitahumu, meskipun klanku mengadakan festival Dewa Api setiap tahun, tapi sekarang aku belum memilih kekasih. Kamu memenangkan taruhan dengan Raja Liang. Kamu sekarang adalah suamiku. Jika kamu tidak membiarkan aku menyentuhmu, kontrak kita akan batal. Aku adalah generasi penerus dari kepala klan Huoli, aku melakukan apa yang aku katakan. Dia benar-benar marah. Sebagai patriark berikutnya dari klan Huoli, kecantikan nomor 1 dari klan Huoli, dia sangat tidak disukai oleh manusia, bagaimana mungkin dia tidak membuatnya emosional. Jangan salah paham. Tang San berkata tanpa daya, aku tidak bermaksud begitu. Tapi, aku sudah punya istri. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Huo Linger berkata dengan tegas, aku tidak peduli. Kamu punya istri, itu istrimu dalam ras manusia. Kamu tidak memilikinya di suku Huoli kami. Selain itu, aku tidak harus menjadi istrimu, beri aku seorang anak. Kau dan anakku pasti bisa melindungi tongkat vulkan dengan lebih baik. Tang San memiliki status dewa. Huo Linger sangat pintar, jika dia bisa menikah dengannya dan melahirkan keturunan itu kemungkinan akan memiliki keilahian yang kuat. Ini tidak diragukan lagi sangat membantu suku Huoli. Meskipun Tang San sudah lama tahu bahwa klan Huoli menganjurkan kebebasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Bagi kebanyakan pria, ini jelas merupakan lamaran yang sangat menggoda. Huo Linger ini tidak hanya terlihat sangat cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang panas. Pria normal menyukainya. Tapi apakah dia normal? Dia tidak biasa. Di dalam hatinya, selain Xiao Wu dan Mei Gongzi, dia tidak bisa lagi memiliki keberadaan lain. Bagaimana itu bisa terjadi pada gadis dari suku Huoli yang bertemu secara kebetulan? Saat Huo Linger berbicara, dia sudah bergegas menuju Tang San lagi. Api di sekitarnya naik, dan suhunya meningkat secara signifikan. Tang San merasa tidak berdaya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu ketika dia kembali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghindar dan menghindar, menara waktu dan ruang keluar dari dadanya, aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba melambat, dan serangan terburu-buru Huo Linger juga melambat. Nona Linger, jangan impulsif. Lihat ini, oke, aku akan membantu tongkat vulkan memulihkan sebagian keilahiannya. Aku sudah punya istri dan tidak bisa mengkhianatinya. Terlebih lagi, kami baru saja bertemu, bagaimana mungkin? Apakah kamu seorang pria? Biarkan aku memberitahumu, setiap kali festival vulkan, ketika darah klanku mendidih, perlu untuk melampiaskan. Aku telah bertahan selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu telah menandatangani kontrak dengan kami, aku itu istri yang kamu curi lagi, kamu harus melakukan sesuatu denganku, atau aku akan ditertawakan oleh klanku sampai tiada. Jika aku tiada, kontraknya akan dibatalkan, dan kalian manusia bahkan akan menjadi musuh kita. Huo Linger mengancam dengan ganas. Tang San juga benar-benar mengetahui bahwa saat ini, kondisinya tampak sedikit salah. Merah muda di mata aslinya menjadi lebih intens, dan bahkan permukaan kulit putihnya memiliki lapisan ekstra merah muda pucat. Mungkin, inilah ciri khas dari garis keturunan suku Huoli sendiri. Tang San awalnya ingin pergi dari sini terlebih dahulu dengan teleportasi, tetapi setelah mengetahui bahwa keadaan Huo Linger tidak normal, dia menolak gagasan ini. Karena dia bisa merasakan bahwa darah di tubuh Huo Linger tidak hanya mudah tersinggung, tetapi juga sedikit kacau. Jika kamu tidak mengalihkan, ada risiko mendapat masalah. Seperti yang dikatakan Huo Linger, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kontrak sebelumnya tidak hanya tidak ada, tetapi juga akan menjadi kebencian. Solen 5 chapter 850 kamu orang jahat. Sambil menghela nafas, cahaya kemasan berkedip di tangan Tang San, dan Trisula Dewa Laut muncul dari udara tipis. Meskipun tempat ini bukanlah lautan biru yang tak berujung saat ini, dan Tang San tidak memiliki berkah dari lautan biru yang tak berujung, Huo Linger hanyalah basis kultivasi urutan ke-10. Lingkaran-lingkaran emas berayun keluar, membungkus Huo Linger dengan kuat. Sementara Huo Linger berjuang keras, warna merah muda di kulitnya menjadi lebih jelas. Apakah kamu suka mengikat? Dasar orang jahat. Aku, Tang San hanya merasa bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini.
Dia datang ke Huolinger dan mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya. Di tengah bilah tombak Trisula Dewa Laut adalah vas Si Universe Crystal. Tang San menyerahkan bilah tombak ke depan, dan menekan vas Si Universe Crystal ke dahi Huolinger. Kekuatan Dewa Laut yang lembut berubah menjadi aliran udara dingin ke alisnya. Huolinger menggigil dengan cerdas, dan aliran udara dingin langsung mengalir dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas, tetapi bahkan jika dia sadar, masih ada sedikit rasa malu di hatinya. Sebagai putri kecil dari suku Huoli, dia ditolak seperti ini. Jangan pegang Yuan Guyi dulu, tuntunlah kekuatan suci. Tang San mendengus pelan, membangunkan Huolinger dari kebenciannya. Hanya pada saat ini terkejut menemukan bahwa aliran udara dingin yang mengalir ke tubuhnya seperti bahan bakar, memicu kekuatan darahnya sendiri. Dan energi garis keturunan yang menyala ini masih sangat lembut, dan yang lebih penting, nafas dingin ini masih memelihara kesadaran spiritualnya. Meskipun ada beberapa kebencian di hatinya, apa yang dilakukan Tang San saat ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Huolinger tidak bodoh, dan secara alami membimbing makanan yang dibawa oleh kekuatan Dewa Laut Tang San. Tang San juga tidak berdaya di hatinya, menoleh untuk melirik tongkat vulkan tidak jauh, cahaya dewa melintas di matanya, dan melambai pada tongkat vulkan, senjata dewa ini segera terbang ke arahnya. Seperti yang dikatakan Huoli Patriark Huokuan, jika kamu ingin mengaktifkan kekuatan Fire God Scepter, kamu membutuhkan darah dari Patriark. Pada saat ini, Tang San membantu Huolinger untuk merangsang garis keturunannya dan meningkatkan wilayahnya, keduanya setara dengan terhubung. Rencana Raja Liang sebelumnya adalah menggunakan kekuatan garis keturunan Huolinger sebagai suami istri, tetapi sekarang Tang San langsung menggunakan senjata ilahi. Tongkat vulkan dirangsang oleh napas Tang San, dan ditambah dengan hubungan baik yang dibangun oleh cairan api Kicaitian, ia secara alami melepaskan napasnya sendiri. Keilahian Tang San beredar, berlama-lama di sekitar tongkat vulkan, mengamankan kecemerlangan dewa untuk itu. Dia juga dipelihara oleh sifat dewa-dewa api, yang membuat kesadarannya lebih kental, dan pada saat yang sama merangsang garis keturunan Phoenix Api Undead untuk mulai berevolusi dan meningkat. Bahkan cairan api langit 7 warna dipengaruhi oleh tongkat vulkan dan mulai mengalami beberapa perubahan halus. Apa yang tampak sekarang adalah Tang San dan Huolinger berdiri saling berhadapan, dengan seagot trident di tengah dan seagot trident pas di dahi Huolinger. Pada saat yang sama, Tang San memegang tongkat vulkan di sisi lain, merasakan napas pada tongkat vulkan, dan pada saat yang sama membantu tongkat vulkan menstabilkan keilahiannya. Mereka dipertahankan dalam bentuk yang aneh. 1 jam kemudian, ketika Huoli, Patriark Huokuan, datang ke sini, mau tak mau dia terkejut ketika melihat pemandangan di depannya. Dalam hatinya, itu sebenarnya menyetujui hubungan antara Huolinger dan Tang San. Keilahian Tang San yang kuat, dan status dewa yang sebenarnya, benar-benar terlalu menarik bagi klan Huoli. Tetapi pada saat ini, melihat Tang San dan Huolinger saling berhadapan dengan cara ini, awalnya terkejut, tetapi dengan cepat merasakan kegembiraan tongkat dewa api itu sendiri. Bahkan Huolinger tampaknya membaik. Huokuan tidak bertindak gegabah, dengan hati-hati merasakan pertukaran energi di antara mereka, dan secara bertahap memahami apa yang dilakukan Tang San. Orang ini benar-benar membantu suku Huoli dengan segala cara. Sentuhan emosi berangsur-angsur naik di hati Huokuan. Baginya, nafas elemen api yang dibangkitkan Tang San dari tongkat vulkan bukanlah apa-apa. Tidak ada yang lain dalam keluarga Huoli, dan elemen api tidak bisa lebih berlimpah. Tapi apa yang dibawa Tang San ke klan Huoli benar-benar berbeda. Huolinger sudah menjadi jenius pertama di klan Huoli, tetapi setelah mencapai peringkat ke-10, dia hanya bisa mengandalkan akumulasi untuk meningkatkan. Pada saat ini, Huokuan mengetahui bahwa Huolinger membuat kemajuan pesat dalam kesadaran spiritual dan kultivasinya sendiri, yang pasti akan menghemat waktu untuk kultivasinya. Selain itu, kekuatan Tang San mengandung keilahian, dan samar-samar, kekuatan Dewa Lautnya masih membantu Huolinger untuk menciptakan pancaran keilahian di lautan kesadaran. Dengan cara ini, akan sangat membantu bagi Huolinger untuk memegang tongkat vulkan di masa depan. Tang San mengatakan sebelumnya, mencoba menyelesaikan masalah disintegrasi tongkat vulkan untuk mereka, seharusnya begitu. Selama Huolinger memiliki sedikit keilahian ini, maka kemungkinan runtuh akan sangat berkurang sebagai keilahian tongkat vulkan dan itu melengkapi dan berinteraksi bolak-balik. Kebencian Huolinger saat ini telah lama menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Itu dari semangat. Ini adalah keberadaan atribut api,
dan itu adalah atribut api yang paling ekstrim dan kuat, itulah sebabnya darah orang Huoli mendidih setiap tahun. Dan kekuatan Dewa Laut Tangsan bukanlah elemen air murni, tapi bisa sepenuhnya menggunakan kelembutan air. Pada tingkat garis keturunan, konflik mungkin muncul. Tetapi pada tingkat kesadaran spiritual, itu seperti kehamilan yang mendinginkan dan menenangkan panas. Huolinger belum pernah merasa senyaman ini dalam hidupnya. Pada saat ini, dia hanya merasa seluruh tubuhnya lembut, tetapi itu adalah ikatan yang tak terlukiskan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada sedikit getaran dan kejang, dan kelegaan semacam itu membuat seluruh tubuhnya tampak seperti menyublim. Sebagai Raja Dewa dari satu generasi, Tang San telah lama melihat kekurangan orang-orang Huoli, dan tidak ada dewa sejati yang menyesuaikannya. Atribut api klan ini terlalu kuat, yang akan menyebabkan kesadaran klan Huoli sendiri menjadi tidak stabil. Kalau tidak, itu hanya bisa bertahan di urutan ke-10, dan umurnya lebih pendek dari Feng Hao dulu urutan ke-10 yang normal. Apa yang dia lakukan untuk Huolinger saat ini adalah untuk menyeimbangkan kesadaran ilahinya sendiri untuk itu, sehingga mempengaruhi dirinya sendiri. Itu juga mengandung efek jejak Chaos Ki. Tang San sendiri menyelesaikan perpaduan Yin dan Yang. Pemahaman tentang aspek ini sangat dalam. Kaisar Perak Biru kekacauannya telah ditingkatkan ke peringkat ke-11 bersama dengan kultivasinya, dan secara alami paling tepat untuk menyesuaikannya untuk Huolinger saat ini. Kultivasi Huolinger tidak akan naik sekaligus, tetapi dengan bantuan Tang San kali ini, bahkan tanpa tongkat vulkan, akan mulus untuk menembus peringkat ke-11, tanpa hambatan, dan itu akan memiliki waktu yang lama. Umur Yuan akan meningkat secara signifikan. Kekuatan kekacauan Tang San juga terbatas, jadi dia hanya bisa memilih untuk membantu Patriark menyelesaikan masalah ini. Jika kamu ingin benar-benar menyelesaikan penyakit orang-orang Huoli, kamu harus benar-benar melahirkan Dewa Api. Kehamilan ini berlangsung selama 3 jam, dan Huolinger sudah tertidur di tanah. Tongkat vulkan tergantung di atas tubuhnya, memancarkan kecemerlangan samar, yang samar-samar menyamai napas di tubuhnya. Tang San duduk bersila di depannya, bermeditasi dalam diam, memulihkan konsumsinya. Pada saat yang sama, ia juga menyerap nafas murni tongkat Dewa Api untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan Phoenix Api Undead, serta beberapa pemeliharaan Kaisar Perak Biru Kekacauan. Huo Quan secara pribadi tinggal di pintu untuk melindungi hukum baginya. Dalam 3 jam terakhir, Divinity of the Vulcan Scepter telah sepenuhnya stabil, dan juga meningkat 30%. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah suku Huoli. Justru karena dia merasa semua ini terjadi, Huo Quan benar-benar diyakinkan oleh Tang San. Solen 5 Chapter 851 pergi ke Kekaisaran Richen. Dan tubuh Huolinger memang dibangun oleh Tang San dengan sedikit keilahian, dan dia menggunakan keilahiannya untuk memandu keilahian tongkat Dewa Api dan mensimulasikannya. Meskipun ini bukan posisi sebenarnya para dewa, tetapi dengan keberadaan sifat dewa ini, ketika Huolinger memegang tongkat vulkan di masa depan, ia akan dapat membentuk siklusnya sendiri, yang akan sangat mengurangi konsumsi dewa dari tongkat vulkan. Terlebih lagi, dengan keberadaan dewa ini, jika Plain benar-benar berevolusi di masa depan, maka secara logis Huolinger dapat membangun dewanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Tang San menciptakan jalan ke langit untuk itu. Bahkan Huo Quan tidak dapat sepenuhnya memahami semua ini, tetapi ia dapat merasakan upaya Tang San. Manusia ini benar-benar membantu suku Huoli tanpa meminta imbalan apapun. Kontrak ini sangat berharga. Setelah Tang San bermeditasi selama 3 jam lagi, dia sadar kembali. Baginya, selain meningkatkan garis keturunan Undead Fire Phoenix, tempat ini sebenarnya tidak cocok untuk dia kultivasi. Di bawah pemeliharaan tongkat vulkan, merek garis keturunan Phoenix Api Abadi terus meningkat ke urutan ke-11, dan bahkan memiliki jejak keilahian vulkan. Biarkan kekuatan keseluruhan Tang San meningkat lagi. Ketika dia membuka matanya, Huo Quan melihat ke arahnya. Yang mulia, kamu sudah bangun. Terima kasih banyak. Huo Quan berdiri, membungkuk hormat kepada Tang San. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, aku hanya berharap para bangsawan akan menonton dan membantuku di masa depan, dan mematuhi kontrak. Ya, ini adalah kehormatan klan Huoli, dan kami akan mematuhi kontraknya. Huo Quan berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San melirik ke arah Huolinger dan berkata, aku membangun seorang dewi untuk Nona Linger, yang mensimulasikan Dewa Api, sehingga akan membuat tongkat Dewa Api berpikir bahwa itu adalah Dewa Api untuk batas tertentu. Jika kamu mau menyerah, kamu harus membiarkannya memegang tongkat kerajaan sesegera mungkin. Dengan cara ini,
adalah mungkin untuk naik ke tingkat kaisar di masa depan. Pada saat yang sama, dengan itu dalam kendali, tongkat Dewa Api telah distabilkan olehku. Seharusnya tidak mudah untuk menghancurkan keilahian. Ini akan bermanfaat bagi para bangsawan secara keseluruhan. Itu bagus. Apakah kamu benar-benar membangun dewa untuk itu? Lalu aku akan membiarkannya mengambil alih tongkat kerajaan secepat mungkin, dan menyerahkan posisi kepala klan Huo Li kepada Linger. Huo Quan sangat gembira. Sebenarnya terasa sedikit barusan, tetapi setelah konfirmasi Tang San, itu menjadi lebih jelas. Jika bukan karena keberadaan jejak keilahian vulkan itu, tongkat vulkan tidak akan menjaga Huo Linger seperti sekarang. Bagaimanapun, sekarang adalah pemegang tongkat kerajaan. Tang San berkata, Nona Linger membutuhkan sejumlah waktu untuk menyerap sifat ilahi. Aku memperkirakan setidaknya 3 hari, paling banyak 7 hari. Jangan ganggu, biarkan itu menyelesaikan penyerapan dengan baik. Setelah itu, yang terbaik adalah membiarkannya mundur untuk jangka waktu tertentu untuk mengkonsolidasikan sifat ilahi, untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Ya, sikap Huo Quan terhadap Tang San menjadi semakin hormat. Tang San tersenyum dan berkata, misiku telah selesai, jadi aku siap untuk pergi. Di masa depan, jika bintang Falan benar-benar dapat menjadi alam dewa, maka vulkan di alam dewa ini pasti akan datang dari klan Huo Li. Apakah kamu akan pergi sekarang? Huo Quan tercengang. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, Patriark, apakah kamu tahu apakah ada ras lain sepertimu di Samudra Biru tak berujung atau tempat lain di bintang Falan? Pengaruh benua Falan itu sendiri kuat dalam beberapa aspek. Huo Quan berpikir sejenak dan berkata, aku tahu ada beberapa tempat, yang kurang buruk adalah Laut Kuning yang kotor dan hantu Qinghai. Hanya saja kedua tempat ini adalah tempat boneka dan jiwa disimpan. Sedikit aneh, tapi luasnya masih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan kita di sini. Ada 2 tempat yang bisa mirip dengan kita dalam hal tingkat energi. Salah satunya adalah Lautan Hijau Kehidupan di Tenggara. Yang lainnya adalah Laut Suci di selatan. Hati Tang San bergerak sedikit. Dia tidak terlalu tertarik dengan Laut Kuning yang kotor dan Qinghai yang hantu. Dengan menghilangnya wabah laut, 2 lautan negatif kecil ini akan berangsur-angsur berkurang atau bahkan menghilang. Tapi dia sangat tertarik dengan kehidupan Laut Hijau dan Laut Suci. Jika kedua tempat ini juga bisa memberi saya inspirasi seperti sisi magma Qinghai, itu situasi yang cukup bagus. Apakah kamu tahu lokasi sebenarnya dari Laut Hijau Kehidupan dan Laut Suci? Huo Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak jelas, aku hanya tahu bahwa mereka ada. Masing-masing dari mereka hidup dalam ras yang relatif kuat. Tang San sedikit mengernyit, jika itu masalahnya, itu akan lebih merepotkan. Lautan Biru yang tak terbatas mencakup area yang sangat luas, dan sangat sulit ditemukan di area yang begitu luas. Meskipun dia adalah dewa laut dan dapat memobilisasi klan laut untuk menemukannya, itu akan memakan waktu. Sekarang, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Namun, melalui induksi di suku Huo Li kali ini, ia masih memiliki inspirasi besar, dan ide aslinya juga dapat mulai diimplementasikan. Oke, terima kasih. Kalau begitu aku pergi. Aku pasti akan berkunjung lagi jika ada kesempatan di masa depan. Tapi apakah aku datang atau tidak, aku pasti akan mewariskan persahabatan antara manusia dan suku Huo Li kepada manusia. Tolong percaya pada janjiku. Suatu hari di masa depan, manusia akan menjadi cukup kuat, dan kemudian meminta Patriark untuk mematuhi janjinya. Huo Quan membungkuk sedikit dan berkata, kami tidak akan pernah melupakan bantuanmu kepada klan Huo Li. Yakinlah bahwa klan kami pasti akan menepati janji dan mematuhi kontrak. Mengucapkan selamat tinggal pada Huo Quan, merasakan suasana bebas di kota vulkan, Tang San tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan tenang. Dengan kecemerlangan dewa yang diberkati dengan tongkat vulkan, orang-orang Huo Li tidak hanya tidak memiliki risiko sifat dewa mereka menghilang, tetapi malah akan mendapat manfaat darinya dan menjadi lebih kuat. Adapun apakah Huo Linger dapat berkultivasi ke tingkat kaisar di masa depan, itu masih sangat tergantung pada keberuntungan. Ketika Tang San meninggalkan kisaran Laut Merah Magma dan kembali ke pelukan Laut Biru yang tak berujung, panas dan kekeringan secara bertahap memudar. Dia terus terbang ke kejauhan, dan setelah sekitar 1 hari, dia menemukan sebuah pulau. Di pulau kecil ini, Tang San menemukan tempat rahasia dan mulai membangun lingkaran teleportasi. Demi keamanan, dia tidak membangun susunan teleportasi langsung di dalam suku Huo Li untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Bahkan jika klan Huo Li bisa dipercaya,
bagaimana jika Kekaisaran Richen melakukan sesuatu terhadap klan Huoli di masa depan? Mencari lingkaran teleportasi yang dia tinggalkan, itu juga merepotkan. Kekuatan Kaisar tetap harus dihormati. Segera, lingkaran teleportasi dibangun oleh Tang San, dan dia segera berteleportasi kembali ke Pulau Crescent. Ketika dia meninggalkan suku Huoli, dia meminta Huokuan beberapa tiang di gua tempat tongkat vulkan berada. Ini adalah harta karun. Ini adalah biji langka yang telah dipelihara oleh sifat Dewa Vulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Benda ini mengandung elemen api paling murni, dan juga memiliki jejak Dewa Api, yang sempurna untuk kultivasi pembangkit tenaga atribut api. Raja Liang harus menikah dengan suku Huoli sebelumnya, dan syarat yang dia ajukan adalah menggunakan tongkat Dewa Api untuk mundur dan berlatih di gua selama setahun, sehingga dapat menembus ke tingkat kaisar. Bisa dibayangkan betapa berharganya sumber daya di gua itu. Esensi bunga liang bersedia menukarkan 2 benih berdaulat. Meskipun pertukaran benih kaisar mungkin didambakan untuk tongkat vulkan, tetapi mampu mengambil sesuatu dari tingkat ini menunjukkan betapa berharganya atribut api di gua tempat tongkat vulkan berada. Selain tongkat vulkan itu sendiri, itu adalah energi atribut api yang telah dipelihara di gua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Biji ini secara langsung merupakan kristal energi paling murni. Itu berada di bawah pengaruh sifat dewa dari tongkat vulkan, elemen api paling terkonsentrasi dan murni di inti gunung vulkan yang mengembun. Tang San meningkatkan sifat ilahinya untuk tongkat vulkan, dan kebaikan ini secara alami tidak akan pelit dengan imbalan beberapa kekuatan api kristal vulkan, memberinya cukup banyak. Tang San kembali ke Pulau Bulan Sabit untuk memberikan kristal dewa api ini kepada Mei Gongzi sehingga dia dapat menggunakannya untuk mengolah garis keturunan Phoenix api abadi miliknya. Solen 5 Chapter 852 Status garis keturunan. Bagaimanapun, garis keturunan Phoenix api undead diperoleh kemudian, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan garis keturunan ini bahkan lebih tinggi daripada transformasi merak dan transformasi harimau putih. Ini juga merupakan bakat yang kuat untuk nirvana dan kelahiran kembali, yang merupakan jaminan terbaik untuk keselamatan Mei Gongzi. Bagaimana mungkin Tang San tidak membiarkannya memanfaatkannya dengan baik? Setelah meninggalkan kristal vulkan, Tang San tidak tinggal di Pulau Bulan Sabit, tetapi berteleportasi kembali ke pulau kecil itu. Lanjutkan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Huokuan. Ya, dia tidak langsung kembali ke kota Keri untuk berkultivasi, tetapi untuk mendarat di sisi lain benua Falan dan memasuki Kekaisaran Richen. Perkembangan umat manusia di masa depan membutuhkan banyak sumber daya, tidak peduli apa jenis bakat kultivasi, maka sumber daya yang paling diperlukan adalah energi kehidupan. Tang San telah menggunakan lembah emas untuk memverifikasi seberapa berguna energi kehidupan yang dihasilkan oleh pohon emas. Kali ini, ketika dia memasuki Kekaisaran Richen, dia ingin membawa beberapa pohon emas dewasa dengan basis kultivasi yang cukup besar untuk ditransplantasikan ke negara manusia. Dia belum pernah memasuki kategori kerajaan Richen, dan dia harus mengambil kesempatan ini untuk menemukan beberapa sumber daya di Kekaisaran Richen. Dia tidak terburu-buru untuk basis kultivasi, dengan perjalanan di lautan biru yang tak berujung ini, berkahnya dari Dewa Laut telah menyebar lebih luas, dan kekuatan iman yang besar telah memberinya makan terus-menerus, membuat kesadarannya stabil dan cepat meningkat. Basis kultivasinya sendiri dipengaruhi oleh kesadaran ilahi, dan secara bertahap akan meningkat. Bahkan jika dia tidak berkultivasi sama sekali, dia akan secara bertahap pulih ke alam kehidupan sebelumnya. Satu-satunya hal yang perlu ditingkatkan adalah merek garis keturunannya. Di antara 9 jejak yang dia miliki sekarang, 4 telah dipromosikan ke tingkat urutan ke-11, dan dia tidak terburu-buru untuk yang lain. Menemukan peluang untuk kemajuan juga tidak sulit. Setelah terbang selama 3 hari 3 malam penuh, dia akhirnya melihat cakrawala hitam di kejauhan di bawah penerbangan kecepatan penuhnya. Cakrawala tak berujung seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sebuah pulau. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mendarat dari ujung lain benua Falan, yang setara dengan lingkaran kecil di sekitar utara bintang Falan. Ini menunjukkan betapa luasnya samudra biru yang tak terbatas. Selama seluruh penerbangan, Tang San menempuh jarak setidaknya 200.000 kilometer. Ini jelas bukan lingkaran pusat terbesar bintang Falan. Tang San mulai mengurangi kecepatannya, auranya tertahan, mengendalikan tubuhnya, perlahan turun, hampir menempel ke permukaan laut dan terbang menuju benua Falan. Dia mulai dari timur laut benua Falan, dan lokasi dia tiba pada dasarnya adalah barat laut benua Falan. Udaranya sedikit dingin, tetapi dia masih bisa melihat vegetasi subur di darat. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah hutan jenis konifera, kamu tidak dapat melihat ujungnya,
dan dari kejauhan, kamu dapat merasakan nafas kehidupan yang kaya di benua itu. Seperti yang diharapkan dari dunia di mana roh hidup, kelimpahan energi kehidupan di sini jauh di atas kekaisaran Tianyu. Tang San diam-diam mendarat, ditutupi oleh kesadaran ilahi, dia tidak memperhatikan napas orang kuat manapun. Setelah terbang di laut begitu lama, perasaan membumi cukup baik. Meskipun dapat dianggap membumi di suku Huoli, tetapi hanya ada elemen api yang kuat di sana, bagaimana mungkin ada perasaan nyaman di depan nafas kehidupan ini? Tang San menemukan tempat di pantai untuk berhenti dan beristirahat. Dia terus terbang. Tidak akan ada masalah dengan tubuhnya, tetapi dia masih sedikit lelah secara spiritual. Kekuatan iman yang kuat memelihara tubuhnya, dan dia juga diam-diam merasakan kondisinya saat ini. Sudah beberapa hari sejak dia memasuki peringkat ke-11. Sekarang ranah peringkat ke-11 telah sepenuhnya stabil, dan kesadarannya bahkan telah melampaui pertengahan peringkat ke-11. Disinilah kekuatan imannya kuat. Dan di antara 9 tanda garis keturunan yang dia miliki sekarang, transformasi rubah surgawi masih di peringkat ke-10, sehingga mata surgawi Lingki masih di peringkat ke-10. Tang San jarang menggunakan kekuatan keberuntungan ini sekarang, terutama karena kultivasinya. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat persepsi Qi. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan klan Tianhu. Dia samar-samar merasa bahwa Kaisar Iblis Tianhu dapat merasakan Feng Hao Douluo yang juga memiliki transformasi Tianhu. Tidak masalah ketika dia level rendah, di levelnya, ketika dia menerobos ke level dewa, ada malapetaka untuk ditutup-tutupi, tetapi ketika tidak ada malapetaka untuk ditutup-tutupi, begitu dia menggunakan efek transformasi Tianhu, dia mungkin bisa menarik Kaisar Iblis besar Tianhu. Jadi berhati-hatilah. Akan relatif sulit bagi Lingki Tianyan untuk terus meningkat. Garis keturunan super perubahan Jinmeng berbeda, ini didirikan oleh Tang San sendiri, dan itu juga garis keturunan super pertama di seluruh bintang Falan. Itu telah sepenuhnya menjadi garis keturunan Tang San sendiri, dan itu akan meningkat dengan kultivasi Tang San sendiri. Sekarang telah menembus ke tingkat peringkat ke-11, dan kekuatannya sangat kuat sehingga Tang San menghadapi Liang Qing sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak berani menggunakannya. Memeriksa kemampuannya saat ini terutama karena dia akan mendarat di darat. Di laut biru yang tak berujung, bahkan jika dia bertemu Kaisar, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi di darat, itu jauh lebih buruk, tidak mampu untuk secara langsung memobilisasi kekuatan laut, dia adalah Feng Hao Douluo tingkat ke-11. Tentu saja, dia masih jauh lebih kuat daripada urutan ke-11 biasa. Tetapi jika itu adalah level ke-11 dari level Raja Api terakhir di darat, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perubahan Liger Tang San masih dalam kondisi tingkat 10. Garis keturunan tingkat pertama ini benar-benar baru, dan bahkan seluruh garis keturunan tidak memiliki keberadaan tingkat ke-11. Meskipun akan ditingkatkan dengan nutrisi kesadaran spiritual, kecepatan perbaikan akan terbatas. Agak lambat, hanya secara bertahap. Merak telah berubah ke urutan ke-11, yang sudah jelas. Apakah tidak mudah untuk menyerap kekuatan Raja Iblis besar di klan Iblis Merak? Terlebih lagi, Mei Gongzi sudah menjadi Feng Hao Douluo tingkat 11. Transformasi Penglong masih di peringkat ke-10. Jika Tang San ingin terus meningkatkan garis keturunannya setelah fusi ini, dia perlu menemukan orang yang kuat dari klan Naga Angin dan orang yang kuat dari klan Dapeng Bersayap Emas. Setidaknya satu dari Feng Hao Douluo tingkat ke-11 harus ditemukan sebelum mereka dapat terus meningkat. Garis keturunan Phoenix Api Undead telah dipromosikan ke peringkat ke-11 melalui pelatihan di suku Huoli. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Garis keturunan Phoenix Api Undead sangat kuat, terutama kemampuannya untuk meregenerasi Nirvana. Untuk Tang San, yang belum kembali ke level Raja Dewa, itu juga cukup membantu. Perubahan waktu masih di urutan ke-10. Jika kamu ingin meningkatkan, kamu tidak perlu buaya waktu. Kamu hanya perlu terus-menerus memelihara menara ruang dan waktu, dan mendapatkan umpan balik dari menara ruang dan waktu, dan kamu secara alami dapat maju. Jadi, tepatnya, waktu Tang San sekarang telah mencapai hampir puncak peringkat ke-10, dan tidak akan lama sebelum dia bisa masuk ke peringkat ke-11. Jangan melihat ini sebagai garis keturunan tingkat kedua, itu karena keluarga buaya waktu tidak pernah memiliki seorang kaisar. Faktanya, ini jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Di bawah pemeliharaan menara ruang dan waktu, tidak ada lebih lemah dari garis keturunan tingkat pertama. Adapun transformasi kristal, Jingjing tertidur lelap lagi setelah tubuh Kaisar Iblis Kristal besar jatuh,
Tetapi Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah meningkat seiring dengan kultivasinya, terutama dia menyerap kekuatan keyakinannya sendiri. Tetapi untuk Jingjing, Tang San tidak lagi memiliki kewaspadaan asli. Alasannya sangat sederhana. Tanpa tubuhnya, dia sekarang menjadi belalang di atas tali dengan dirinya sendiri. Jika dia jatuh, dia akan menjadi tak berdaya. Dakwit pasti akan tiada. Selain itu, Tang San juga sepenuhnya percaya bahwa dengan kebijaksanaan Kaisar Iblis Kristal Besar, setelah merasakan keilahian seagotnya, dia tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mengusirnya. Dia telah sepenuhnya mempercayai kata-katanya, dan siap untuk mengandalkan dirinya sendiri dan pergi dengan dirinya sendiri di masa depan. Adapun apakah dia sekarang peringkat ke-10 atau ke-11, Tang San sendiri tidak tahu karena dia tidak pernah menggunakan kekuatannya. Tapi selama dia dalam bahaya, dia harus segera bangun. Pada akhirnya, itu secara alami inti dari 9 garis keturunannya, Kaisar Perak Biru Kekacauan.